Halo Wandering Soul semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jadi kita sudah memasuki bulan Februari dan sebentar lagi Valentine's Day. Maka untuk menyambut Valentine's Day, pilih kartu kita kali ini akan berkisar seputaran topik cinta. Dan kali ini kita akan membahas tentang perjalananmu untuk menemukan jodoh atau cinta sejatimu. Jadi apapun status hubungan kalian saat ini, apakah single atau HTS atau entah apa, jika kalian merasa belum menemukan cinta sejatimu, silahkan disimak videonya ya. Jadi kita ada 3 pilihan di sini. Dan pilihan ini agak berbeda, jadi kalian akan mendengarkan cuplikan musik instrumental untuk setiap pilihan. Jadi ada pilihan Journey yang warna merah, Imagine yang warna hijau, dan Navigate yang warna biru. Nah, kalian boleh pilih dari judulnya atau warnanya, atau kalian bisa mendengarkan musik yang mengiringi setiap pilihan. Seperti biasa, timestamps-nya akan aku taruh di description box dan di comment section supaya kalian setelah memilih bisa langsung mengklik ke pilihan kalian. Oke, let's begin. Halo PAL 1, buat kalian yang memilih PAL pertama atau kata Journey, atau bila kalian merasa tertarik ke musik latar di PAL 1, berarti ini adalah general reading kalian tentang bagaimana perjalanan kalian sampai bertemu jodoh atau cinta sejati kalian ya. Jadi biasanya aku akan mulai dengan tarot, tapi karena aku sudah lama tidak pakai tarot ini, maka aku akan mulai dengan Romance Angels Oracle dulu untuk melihat secara garis besar bagaimana perjalanan kalian menemui atau perjalanan kalian sampai bertemu jodoh kalian ya. Cukup. Oke, kita ada past life relationship, you have known each other before. Romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Flirt. Flirt ini dalam bahasa Indonesia mungkin PDKT ya, saling flirting gitu ya. Dan kemudian kita ada passion. Wow, oke. Jadi ini orang ini memang benar-benar cinta sejati kalian yang mungkin di kehidupan lampau ya, kalian sudah pernah bereinkarnasi sebagai pasangan karena kita ada past life relationship. Jadi mungkin kalau kalian bertemu orang ini, kalian akan merasakan keakraban atau familiaritas gitu ya. Jadi kalian mungkin belum pernah bertemu orang ini, tapi kalian merasa nyaman atau merasa kalian sudah kenal dengan orang ini sebelumnya. Jadi di batu-batu di belakang pasangan ini tuh batu Stonehenge ya kalau tidak salah. Jadi itu salah satu dari 7 keajaiban dunia atau apa. Jadi kalian itu mungkin berasal dari masa yang kuno gitu ya. Maksudnya kalian itu pernah bereinkarnasi sebagai pasangan di era zaman dulu gitu ya. Kemudian romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Jadi pada saat kalian bertemu dengan pasangan kalian ini, mungkin kalian merasa nggak masuk akal gitu kalau aku jatuh cinta sama orang ini atau orang ini jatuh cinta sama aku. Mungkin kalian merasa masa sih cinta pertama bisa kayak gini gitu. Mungkin kalian orangnya lebih rasional gitu ya, nggak, atau mungkin pasangan kalian lebih rasional, jadi kalian itu tidak percaya pada romantisme yang ditunjukkan di film-film mungkin ya, tapi pas kalian bertemu mungkin kalian akan mengalami hal tersebut. Jadi mungkin kalian belum saling kenal tapi perasaan kalian sudah kayak seperti ini orangnya gitu. Jadi di sini juga mau dinasihatkan, kalian jangan menutup-nutupi atau merasionalisasi perasaan-perasaan kalian, karena di sini juga ada Cupid ya, ada malaikat-malaikat, berarti orang ini memang ditakdirkan untuk kamu ya. Jadi kalau kalian merasakan ikatan atau perasaan-perasaan yang tidak bisa kalian jelaskan gitu ya, jika kalian dan orang ini saling tertarik ke satu sama lain, biarkan mengalir saja, jangan ditahan-tahan, oke?
Tapi kita juga tidak mau kamu langsung terus ayo kita menikah atau sampai atau hal-hal seperti itu. Jadi kalian mungkin bisa flirting dulu, saling melempar candaan, saling memancing reaksi satu sama lain gitu ya. Mungkin kalian bisa berteman dulu, bisa bercanda gurau gitu ya. Kalian bisa kayak seperti bersikap apa adanya gitu ya, light hearted. Jadi santai saja dekat orang ini ya. Jangan, dan juga jangan gara-gara kalian menonton video tarot ini kalian terus langsung kalau ketemu dengan orang ini terus kalian aku pengen langsung berkomitmen dengan dia gitu. Gak gitu juga. Jadi biarkan perasaan itu mengalir secara alami dan tumbuh secara alami ya. Jangan ditahan-tahan, tapi juga jangan terlalu bernafsu gitu ya. Jangan terlalu eager gitu ya. Kemudian kita ada passion. Allow your heart and your soul to sing with joy. Jadi di sini mau dibilang sekali lagi, kalau kalian bersama orang ini, mungkin kalian memiliki keraguan, apakah aku pantas mendapatkan orang ini ya? Atau masa sih dia jatuh cinta sama aku gitu? Atau masa sih dia suka sama aku? Tapi nikmati aja. Nikmati aja perasaan gembira itu, perasaan berdebar-debar pada saat kamu bertemu dengan dia. Kalian nikmati saja ya, karena aku yakin orang ini juga mempunyai perasaan yang sama terhadap kamu, karena di antara kalian tuh sudah kayak ada semacam ikatan gitu ya, dari mungkin kehidupan kalian di masa-masa sebelumnya ya. Oke, kita lihat bottom of the deck ada apa. You deserve love ya. Jadi mungkin kalian selama ini mungkin merasa kalian mungkin kurang cantik, kurang pede, mungkin kalian pernah dicampakkan oleh pacar di masa lalu, atau mungkin kalian minder orangnya, atau mungkin kalian tidak bangga dengan penampilan fisik kalian gitu ya, kalian tidak percaya diri dengan kepribadian kalian. Tetapi kalau kalian bertemu orang ini dan dia akan menunjukkan interest gitu ya, menunjukkan ketertarikan, kalian boleh merespon gitu ya. Kalian berhak untuk disukai orang. Kalian berhak disukai orang dan kalian bisa merespon dengan flirting, dengan tidak menahan-nahan atau menutup-nutupi perasaan yang kalian rasakan terhadap orang ini. Bukan berarti sekali lagi bukan berarti kita show off ya. Bukan berarti kita langsung menyatakan cinta, tapi kita biarkan perasaan itu bertumbuh secara alami ya. Kita tidak menutup-nutupi, kita biarkan mengalir gitu ya. Jadi kalian layak dicintai, ada seseorang di sana untuk kalian. Dan kartu setelah you deserve love ini adalah yes, this is your soulmate. Jadi ya, ini ya memang ini bacaan tentang jodoh ya. Sekarang kita lihat bagaimana perjalanan kamu sampai bertemu orang ini. Oke? Terlalu banyak, aku ambil yang ini aja ya. Ini sebagai tambahan karena kartunya tadi tidak lompat ya. Tapi mungkin itu bisa jadi keterangan tambahan. Oke, jadi pertama kita ada Temperance. Kemudian kita ada Eight of Swords, Three of Cups, Seven of Cups. Oh, King of Pentacles kebalik. Oke, lurus. Jadi aku rasa sosok King of Pentacles ini adalah sosok orang yang mungkin akan menjadi jodoh kalian ya. Oke, kita mulai dengan kartu Temperance dulu. Jadi sepertinya kalian mungkin sekarang ini sedang berusaha untuk memulihkan diri dari mungkin luka-luka pengkhianatan di masa lalu gitu ya, atau kalian saat ini sedang mengalami masa-masa sulit entah dalam karier, keluarga, relationship gitu ya, dan kalian tuh sedang berusaha untuk mencari keseimbangan dalam hidup kalian ya, karena Temperance itu artinya adalah tentang mengalir gitu ya, mengalir.
Temperance itu artinya adalah mengalir dengan kehidupannya. Jadi meskipun kalian sedang dalam keadaan seperti ini, mungkin kalian khawatir tentang keuangan, tentang finansial, tentang kehidupan kalian, kalian merasa sendirian, tidak punya siapa-siapa gitu ya. Tapi kalian berusaha untuk tetap hidup, tetap bertahan hidup dan mengalir bersama situasi. Jadi kalian berusaha untuk flow atau mengalir with life gitu ya. Tidak melawan kehidupan tapi mencoba menavigasi kehidupan. Jadi itu yang mungkin sekarang sedang kalian lakukan gitu ya. Dan kalian ini mungkin sekarang ini sedang merasa energinya sangat low. Kalian merasa vibrasi kalian sangat rendah ya, karena ini ada bunga mawar di sini, tapi seluruhnya hitam. Jadi kalian mungkin tidak melihat potensi kalian, kalian takut, kalian cemas, kalian merasa tidak ada orang yang menolong kalian gitu ya. Kalian merasa bahwa berkat Tuhan atau berkat semesta sudah meninggalkan kalian. Jadi dengan temperance ini kalian pada saat memulai perjalanan ini atau pada saat ini juga, saat kalian menonton video ini, kalian sedang berusaha untuk membenahi atau berusaha untuk memahami bagaimana kalian bisa memperbaiki kualitas hidup kalian ya. Kemudian kita ada Three of Cups. Jadi mungkin kalian memiliki beberapa teman setia gitu ya, dan kalian itu berusaha untuk tetap waras dengan berhubungan dengan teman-teman kalian ini, atau karena ini seperti Mad Hatter di Alice in Wonderland, mungkin kalian berusaha untuk tetap optimis dengan mempertahankan imajinasi kalian ya, mempertahankan daya khayal atau imajinasi kalian. Mungkin kalian suka menggambar atau kalian suka melakukan hobi yang dulu kalian suka lakukan pada masa kecil gitu ya, atau kalian suka menghibur diri menonton film gitu ya, supaya kalian tetap bertahan di situasi yang sulit ini ya. Kemudian kita ada Seven of Cups. Ya, jadi kalian ini punya banyak sekali keinginan ya. Kalian punya banyak sekali keinginan, tapi kalian tidak tahu bagaimana mewujudkannya. Dan kalian juga tidak tahu kalian ini sebenarnya menginginkan apa gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat kartu tambahan keterangan ini. Four of Swords. Ya, kalian merasa seolah-olah hidup itu terus bergerak meninggalkan kalian. Kalian merasa terjebak atau stuck dalam suatu situasi ya. Tapi kalian tidak mampu untuk bergerak maju karena mungkin kalian drain, karena mungkin kalian sudah mengalami banyak hal yang menguras energi kalian sehingga kalian tidak mampu bergerak gitu ya. Kalian tidak mampu bergerak mencapai tujuan kalian. Tapi di sini ada Six of Wands, dan Six of Wands itu seperti semangat yang hidup kembali. Jadi kalau di sini mawarnya redup, di sini mawarnya kembali berbunga begitu ya. Jadi kalian akan bangkit dari situasi ini. Sekarang aku mau clarify satu-satu kartunya ya. Please clarify Temperance. Clarify Temperance. Strength. Oke. Ya, kalian berusaha tabah, kalian berusaha kuat, kalian berusaha untuk tetap waras, tetap menjadi diri kalian sendiri meskipun kalian mengalami cobaan bertubi-tubi. Sepertinya kalau dilihat dari sinar ini kalian masih punya harapan ya. Kalian tidak kehilangan iman, kalian tidak kehilangan harapan bahwa pada suatu hari kalian akan menemukan cinta sejati ya. Dan kalian selama ini terus berusaha untuk memperbaiki diri, memulihkan diri, menyeimbangkan kehidupan kalian, mengalir bersama kehidupan, berusaha memahami dan mengikuti jalan Tuhan atau jalan semesta untuk kalian gitu ya. Dan di sini mau dibilang kalau kalian tuh sebenarnya orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh, ulet, dan sabar gitu ya. Kalian berbakat menjadi pemimpin. Jadi kalian mungkin akan perlahan-lahan melalui masalah-masalah hidup yang kalian alami, kalian akan menjadi semakin kuat, semakin teguh, semakin ulet, dan jiwa kepemimpinan kalian bisa timbul gitu ya.
sekarang kita clarify Eight of Swords. Perjalanan para satu menuju jodoh mereka. Eight of Swords, clarify please, thank you. The Tower. Ya, ada hal yang cukup traumatis ya, yang membuat hidup kalian tuh serasanya kayak porak-poranda gitu ya. Jadi mungkin terjadi sesuatu yang membuat hidup kalian berbeda gitu ya. Aku mendengarnya sesuatu sudah mati. Mati ini bukan berarti kamu kehilangan anggota keluarga atau kehilangan seseorang, bukan, tapi kehidupan lama kalian sudah mati, kehidupan lama kalian sudah berakhir, dan kalian ini sedang menjajaki prospek baru gitu ya. Jadi mungkin kalian kehilangan pekerjaan, mata pencaharian, mungkin kalian kehilangan kestabilan, mungkin secara harfiah kalian kehilangan orang terkasih gitu ya, dan kemudian kalian merasa hancur atau merasa kalian tidak sanggup menghadapi hidup ini lagi. Tapi kalian sanggup, kalian punya kekuatan itu gitu ya. Coba kita klarifikasi lagi The Tower. Klarifikasi Eight of Swords. Ya, Queen of Swords. Queen of Swords ini biasa adalah ya The Magician. Ya, kalian sepertinya seperti dipaksa untuk menjadi kuat, dipaksa untuk mengandalkan kemampuan kalian sendiri karena situasi ini, karena situasi kalian berubah gitu ya. Oke, sekarang kita klarifikasi Three of Cups. Four of Swords. Oke, jadi mungkin di sini dalam perjalanan kalian, sepertinya perjalanan kalian bertemu jodoh kalian tuh masih agak panjang ya, karena kalian harus memulihkan diri dulu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kalian yang membuat kalian itu merasa tidak stabil atau goyah gitu ya. Jadi mungkin di sini kalian sedang dalam masa untuk memulihkan diri ya. Kita udah ada dua kartu yang menunjukkan perempuan yang sedang tidur. Tidak masalah kalau kalian laki-laki, tapi ini sepertinya menunjukkan kalau kalian selama ini sudah berjuang keras dengan energi maskulin kalian, tapi energi feminin kalian kurang diperhatikan karena kalian harus bertahan hidup, harus menggunakan energi maskulin. Energi maskulin itu energi yang terus-menerus bergerak, terus-menerus membuat keputusan, terus-menerus bertindak. Sedangkan energi feminin adalah energi menerima, menarik ya. Jadi kalian ini sekarang belajar untuk lebih santai, lebih menyayangi diri sendiri, tahu kapan saatnya kalian harus beristirahat. Bukan beristirahat dengan stres, tapi seperti berserah ya. Ini posisinya seperti berserah. Aku sudah memberikan yang terbaik, aku sudah berusaha berjuang bertahan hidup, aku sudah berusaha untuk memahami kehidupan, mengikuti kehidupan, dan sekarang adalah giliran semesta atau Tuhan untuk memelihara aku dengan Three of Cups ini, memberikan aku teman-teman, memberikan aku mungkin hadiah atau kebahagiaan dalam hidup ya. Hadiahnya bisa apa saja, hal-hal yang membuat kamu senang dan bahagia ya, karena kamu sudah berjuang begitu keras. Jadi Three of Cups ini juga bisa berarti kalian mungkin pergi ke suatu pesta atau diundang ke suatu tempat, atau kalian inisiatif sendiri mengunjungi suatu tempat atau suatu acara gitu yang membuat kalian tertarik. Bisa juga pesta Halloween atau semacamnya, dan mungkin kalian akan bertemu teman-teman baru di sana. Jadi di sini juga mau dibilang kalian itu jangan terus berjuang sampai tenaga kamu habis, tapi sesekali bersenang-senanglah ya, supaya energi orang yang benar, orang yang tepat yang akan memelihara kalian itu juga energinya akan mengalir lebih lancar ke kalian gitu ya.
Okay, please clarify. Seven of Cups. King of Wands. Aku rasa kalian ini sebenarnya memiliki suatu impian. Kalian sebenarnya memiliki impian untuk menjadi King of Wands ini, menjadi seseorang yang memegang kendali atas kehidupannya sendiri, dan menjadi seseorang yang sukses, yang berhasil dalam hal yang jadi passionnya, atau dalam hal yang dia sukai gitu ya. Aku agak susah menggambarkannya, tapi King of Wands itu biasanya bicara tentang kreativitas. Jadi mungkin kalian punya mimpi, suatu mimpi yang hendak kalian wujudkan gitu ya. Dan mimpi kalian adalah menjadi King of Wands gitu ya. Ya, kalian mungkin ingin sekolah lagi, kuliah lagi, atau kalian ingin membangun usaha, tapi kalian kekurangan uang atau kekurangan modal begitu ya. Tapi kalian berjuang keras untuk mewujudkan mimpi ini. Mungkin kalian akan berkolaborasi dengan orang-orang lain, atau kalian akan menambah skill atau keterampilan untuk mewujudkan mimpi kalian ini gitu ya. Clarify King of Pentacles. Eight of Wands. Aku rasa mungkin King of Pentacles ini adalah suatu peluang mungkin yang ditawarkan kepada kalian ya, yang akan membebaskan kalian dari ini energi yang berat ini, energi dimana kalian harus bertahan hidup, harus tetap waras, harus mungkin menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan gitu, pekerjaan dan istirahat gitu ya. Jadi kalian selama ini sudah bersusah payah untuk berusaha bertahan, berusaha supaya kalian tetap sehat jasmani, rohani, dan mental gitu ya. Kalian berusaha untuk menjaga keseimbangan hidup kalian, dan kemudian mungkin ada sosok, aku nggak tahu apakah, aku rasa ini ambisi kalian ya, kalian ingin menjadi King of Wands. Tapi ini juga bisa berarti King of Pentacles ini dan King of Wands adalah orang yang sama. Aku nggak tahu, nanti aplikasikan aja sesuai keadaan kalian ya. Jadi dengan kehadiran King of Pentacles ini mungkin bisa jadi kalian juga, kalian akhirnya akan sukses dan kalian akan terbebas dari keadaan ini. Coba aku mau lihat. Oh, kita ada Knight of Cups. Dan Knight of Cups ini adalah soal mencari cinta sejati. Jadi mungkin ini adalah orang yang akan menjumpai atau menemui kalian pada saat kalian berusaha membangun mimpi kalian ya. Coba klarifikasi lagi, King of Wands ini siapa? Eight of Cups. Ya, jadi sepertinya Seven of Cups, Eight of Cups. Jadi Seven of Cups itu artinya kalian menginginkan lebih. Kalian ingin meraih mimpi yang lebih tinggi atau meraih sesuatu yang lebih tinggi ya. Kalian ingin kehidupan yang baru. Dan kalian akan akhirnya meninggalkan zona nyaman kalian untuk mewujudkan mimpi kalian ini, mimpi yang selama ini berputar-putar di benak kalian ya. Dan mungkin impian kalian ya menjadi King of Wands ini ya. Oke, sekarang kita klarifikasi Eight of Wands dan King of Pentacles. Eight of Wands dan King of Pentacles. Nine of Wands.
Ya, jadi orang ini bisa jadi mungkin bos kalian di tempat yang baru ya, atau seseorang yang membantu kalian mencapai mimpi kalian. Tapi ini juga bisa berarti kalian sendiri. Kalian akhirnya akan sukses setelah bersusah payah, setelah menderita, setelah berjuang keras begitu lama, kalian akhirnya sukses meraih mimpi kalian gitu ya. Atau bisa juga ini adalah sosok orang yang nantinya akan membantu kalian dalam mencapai mimpi kalian dengan mungkin memberikan pekerjaan, memberikan pemberian bantuan berupa uang gitu ya. Oke, sekarang lanjut mungkin 3 kartu lagi, bagaimana PAL 1 akan bertemu jodoh mereka atau cinta sejati mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? 3 kartu lagi mungkin. Oke, pas 3. The World. Ya, kalian akan berhasil. Kalian akan berhasil. The Hermit, The Sun. Wah, bagus sekali nih. Bagus sekali nih. Ya, habis ini di bawah The World tadi keluar The Chariot juga. Bagaimana ya ngomongnya ya? Jadi kalian akan bertemu dengan jodoh kalian ketika kalian sudah berhasil mengatasi permasalahan hidup kalian. Jadi aku nggak tahu pasti apakah King of Wands dan King of Pentacles ini sosok orang yang akan menjadi jodoh kalian, tapi aku merasanya ini lebih ke energi kalian sendiri. Jadi kalian berusaha keras untuk meraih apa yang kalian inginkan, dan akhirnya kalian berhasil dengan The World. The World ini berarti kalian lulus ujian kehidupan istilahnya, dan siap melangkah ke babak berikutnya. Kemudian dengan The Hermit ini, kalian setelah melalui fase ini, kalian bisa lebih tahu diri sendiri, apa yang saya mau kemana ya, dan itu akan mengantar kalian ke kebahagiaan, ke sesuatu yang selama ini kalian idam-idamkan. Nah, sekarang aku mau tanya, bagaimana dengan jodoh atau cinta sejati PAL 1, kapan mereka bertemu? Oke, kita ada The Wheel dan Six of Pentacles. Aku rasa kalian akan bertemu orang ini pada saat kalian sudah melewati semua ujian ini, kalian sudah mapan, sudah berdamai dengan masa lalu ya, sudah lewat dari kesulitan-kesulitan di masa lalu. Kemudian, wah ini Major Arcana semua loh, berarti kalian itu benar-benar dijaga dan dibimbing atau dituntun oleh Tuhan atau semesta untuk mencapai kesuksesan gitu ya. Six of Pentacles. Jadi pada saat kalian akhirnya berhasil melewati semua rintangan, kalian lebih tahu diri kalian sendiri, terus kalian bisa memandang hidup dengan lebih optimis dari sebelumnya. Roda kehidupan ini akan berputar dan kalian akan berada di atas angin ya. Dan pada saat itu kalian akan merasa hidup kalian benar-benar seimbang. Dan mungkin pada saat ini orang yang kalian nanti-nantikan akan datang, karena Six of Pentacles ini artinya adalah tentang memberi dan menerima. Jadi mungkin kalian dan orang ini akan menjadi partner bisnis, atau kalian ketemu lewat pekerjaan, atau kalian bertemu lewat profesi gitu ya. Ya, ada kartu Justice juga. Jadi keadilan buat kalian ya. Coba 2 kartu lagi. The Star, impian kalian akan menjadi kenyataan. Two of Wands. Four of Wands ya. Intinya di sini semesta tidak mau memberitahu secara spesifik kapan kalian bertemu orang ini, tapi kalian akan bertemu orang ini setelah kalian menjadi diri kalian sendiri yang seotentik mungkin ya. Setelah kalian akhirnya memutuskan untuk
mengejar impian kalian ya. Sepertinya dengan Two of Wands ini mau dikatakan kalau kalian mulai mendambakan cinta atau mendambakan sosok cinta gitu, sosok seseorang gitu ya. Coba klarifikasi Two of Wands. Klarifikasi Two of Wands. Ya, Page of Cups. Ini baru kartu cups, kartu cinta pertama yang keluar. Jadi mungkin kalian akan bertemu orang ini pada saat kalian sedang bersenang-senang ya. Kalian merayakan kesuksesan kalian, bersenang-senang. Kalian mungkin mengambil waktu buat liburan atau melakukan hal yang kalian suka. Dan di saat itu orang ini akan bertemu kalian gitu ya. Oke, kita ambil kartu oracle untuk melihat secara spesifik kapan kalian akan bertemu orang ini ya. Kapan salah satu akan bertemu dengan cinta sejati mereka? Kapan salah satu akan bertemu cinta sejati mereka? Time to give rather than take. Confidence is your key to success. A time to give rather than take ini maksudnya bukan kayak seperti bakti sosial atau amal ibadah ya. Meskipun juga termasuk gitu ya. Jadi kalau kalian menerima, kalian memberi, nah itu jadi kalian juga menambah karma baik gitu ya. Tapi aku rasa di sini ini a time to give rather than take. Ini lebih seperti kalian berserah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan semesta untuk membawakan jodoh yang terbaik buat kalian ya. Jadi berserah dan tidak mengontrol. Kalau mengontrol itu kan take ya. Jadi take control gitu loh, mengendalikan hidup kalian. Aku maunya begini nih. Nah, kalian belajar melalui kesulitan-kesulitan hidup yang kalian alami, kalian belajar berserah, memberikan kepercayaan kepada Tuhan untuk menavigasi hidup kalian ya, dan menjalani hidup kalian dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesabaran, kekuatan, kepercayaan diri ya. Ada 2 singa di sini ya. Jadi kuncinya bagi kalian untuk menemukan pasangan kalian ya, kalian harus berserah, menyerahkan prosesnya pada Tuhan, dan kalian tetap dengan mantap, dengan percaya diri mengejar impian kalian ya, berusaha memanifestasi atau mewujudkan impian kalian sendiri, bukan impian untuk menikah atau cari pacar, tapi berusaha untuk mewujudkan karier, kehidupan impian kalian dengan penuh percaya diri, dengan percaya dan yakin dan beriman kepada Tuhan, dengan percaya pada kekuatan dan kemampuan diri kalian sendiri ya. Dan aku rasa hal yang akan membuat pasangan kalian atau jodoh kalian jatuh cinta atau melihat kalian adalah bagaimana kalian bisa berhasil, bagaimana kalian membawa diri. Mungkin mereka akan melihat kalian di sosial media misalnya ya, mungkin kalian akan memiliki channel yang sukses gitu ya. Terus orang ini melihat kalian gitu ya, melihat sosok yang mempesona ini, yaitu kalian, dan mereka mungkin akan menghubungi kalian dan sebagainya. Ya, bottom of the decknya be bold and make the first move. Jadi kalau orang ini mungkin agak sedikit ragu-ragu gitu ya untuk mendekati kalian, karena aku rasa kalian akan bertemu orang ini pada saat kalian udah sukses, dan orang ini tahu kalian dari kesuksesan kalian gitu ya. Jadi mungkin mereka merasa agak ragu untuk mendekati kalian, tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk berhubungan gitu ya, atau menjalin kerjasama atau kontak gitu ya, kalian harus kayak mengambil langkah lebih dulu gitu ya. Jadi tidak pasif gitu ya. Ya, you are very close to achieving your goals, sama time for healing. Jangan lupa untuk healing ya. Jadi jangan paksakan diri kalian mengejar impian, mengejar cita-cita, atau mengejar cinta, tapi mengalirlah bersama kehidupan ya. Mengalirlah bersama kehidupan supaya proses kalian untuk bertemu cinta sejati itu
seperti kereta api yang tepat jadwal gitu ya, nggak telat tapi juga nggak kepagian gitu ya. Oke, coba kita lihat apakah ada satu pesan terakhir dari Angel Answer Oracle. Pesan terakhir dari Angel Answer Oracle buat pile 1. Cepet banget. Jadi satu lagi ya. Oke. Finances and career. Ya, kalian sekarang sebenarnya sedang mengutamakan karir kalian. Teruskan ya, teruskan. Karena kalian memang dimaksudkan sekarang untuk berfokus pada pengembangan diri kalian dulu, peningkatan kualitas hidup, serta menemukan jalur karier yang kalian sukai gitu ya. Work on your partnership. Ini maksudnya adalah kalau kalian pernah disakiti di masa lampau sehingga kalian sulit membuka hati untuk orang baru masuk dalam kehidupan kalian, cobalah untuk menyembuhkan luka-luka hati tersebut sehingga ketika orang yang tepat, jodoh kalian datang ke dalam kehidupan kalian, kalian sudah pulih, kalian sudah seimbang ya, kalian sudah bisa menyayangi diri kalian sendiri, kalian sudah bisa percaya pada semesta, kalian tidak lagi ketakutan, stres, berusaha mengontrol keadaan yang kalian tidak bisa kendalikan, dan kalian sudah melepaskan dendam, kegetiran, kemarahan, dan rasa tidak percaya diri atau minder yang mungkin dulu kalian miliki karena pengalaman-pengalaman hidup di masa lalu. Jadi kalian sudah akan menjadi pribadi yang lebih mandiri, pribadi yang lebih sehat, dan pribadi yang tidak takut lagi membiarkan orang lain untuk masuk, tetapi kalian juga tahu bagaimana caranya membuat batasan supaya hubungan pertemanan atau hubungan cinta kalian tuh seimbang. Jadi pada saat kalian sudah bisa seimbang, pada saat itu orang ini akan datang ya. Jadi kalian usahakan supaya kalian bisa pulih, hati kalian bisa sembuh sehingga kalian bisa memberi peluang untuk orang baru untuk masuk. Oke? Jadi itu aja kira-kira yang bisa aku sampaikan tentang perjalanan kalian untuk menemui jodoh kalian yang mungkin memang masih agak lama karena kalian masih banyak PR. Tapi kalau bacaan ini resonate silahkan klik like dan subscribe. Dan kalau kalian ingin bacaan yang lebih personal untuk kalian, detailku ada di description box. Terima kasih, sampai jumpa di pilih kartu berikutnya. Bye-bye. Halo PAL 2, jadi buat kalian yang memilih kata imagine atau kalian merasa tertarik pada musik latar yang digunakan buat PAL 2, ini akan menjadi general reading kalian mengenai perjalanan kalian menemukan jodoh atau cinta sejati kalian, terutama bagi kalian yang masih single atau merasa belum bertemu dengan jodoh kalian. Oke, jadi sebelum kita mulai dengan tarot, kita akan mulai dengan oracle cards dulu. Ini adalah Romance Angels Oracle. Kita akan lihat secara garis besar perjalanan kalian untuk menemukan cinta sejati atau jodoh kalian nantinya akan seperti apa. Oke. Untuk PAL 2 yang memilih Imagine atau yang memilih lagu kedua, seperti apa perjalanan mereka nantinya dalam menemukan cinta sejati. Perjalanan PAL 2 menemukan cinta sejati secara garis besar. Oke. Ini ada satu yang terbalik. Mungkin satu atau dua kartu lagi ya. Perjalanan PAL 2 dalam menemukan cinta sejati. Oke, kita dapat dua. Aku rasa cukup. Aku lupa ini tadi yang mana dulu ya. Sebentar ya. Oke, jadi urutannya seperti ini. Alright. Kita ada passion dan very soon. Jadi buat PAL 2 yang memilih imagine, perjalanan kalian untuk menemukan jodoh atau cinta sejati kalian akan dimulai dengan mencintai diri kalian sendiri terlebih dahulu ya. Jadi di sini dibilang kalau kalian menghargai diri kalian sendiri, kalian akan secara romantis lebih tampak atraktif atau menarik bagi orang-orang di luar gitu ya. Aku nggak mau bilang lawan jenis karena
reading ini tidak melihat gender ya, tidak melihat golongannya. Jadi kalau kalian lebih menghargai diri sendiri, jika kalian bisa melihat kelebihan-kelebihan diri kalian, jika kalian bisa melihat potensi kalian, jika kalian tidak membandingkan diri kalian dengan orang lain, cemburu, iri sama yang dimiliki orang lain, merasa insecure, merasa tidak percaya diri, maka kalian akan lebih kemungkinan besar untuk menarik hubungan romantis yang sehat ya. Kalian akan lebih mungkin menarik orang yang benar-benar jodoh kalian yang paling pas, karena kalau kalian menjadi diri kalian sendiri, kalian menghargai kelebihan kekurangan kalian, kalian menerima kelebihan kekurangan kalian, dan kalian berusaha menjadi diri kalian sendiri yang terbaik, maka orang-orang yang akan tertarik secara romantis kepada kalian adalah orang-orang yang sesuai atau cocok dengan vibrasi kalian ya, karena kalian akan vibrasinya akan tinggi jika kalian sudah belajar untuk memaafkan, menerima, dan mencintai diri sendiri ya. Jadi perjalanannya dimulai dengan love yourself first, oke? Kemudian kita ada worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Jadi di sini mau dibilang semesta nggak pengen kamu terus-menerus bertanya-tanya kapan jodoh saya datang, kapan jodoh saya datang, apa ini dia, apa itu dia. Mereka tidak mau kalian begitu ya, karena mereka lebih tahu jodoh atau orang yang paling sesuai menjadi cinta sejati kalian. Dan kalian tidak bisa tahu cinta sejati kalian itu seperti apa sampai kalian mengenal diri kalian sendiri, sampai kalian tahu diri kalian sendiri itu sejatinya seperti apa, bukan seperti yang orang lain bilang, bukan seperti pendapat orang lain, tapi kamu benar-benar melihat dirimu dari kacamata Sang Pencipta atau kacamata Tuhan. Aku ini seperti apa kelebihanku, apa kekuranganku, apa potensiku, dan siapa diriku, dan kenapa diriku berharga gitu ya. Jadi kalau kalian bisa melihat semua itu baru kalian siap untuk menerima jodoh yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kalian. Jadi makanya ada konsep divine timing. Jodoh kalian yang bisa selamanya bersama kalian sampai maut memisahkannya, itu adalah jodoh yang akan datang kalau kalian sudah berhenti mencari-cari cinta di tempat yang salah, istilahnya ya. Jadi jangan bertanya-tanya soal waktunya, jangan kayak menebak-nebak orangnya siapa gitu ya, karena dengan demikian kamu malah jadi salah pilih terus gitu ya. Kemudian kita ada kartu passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Jadi untuk menarik pasangan atau jodoh atau cinta sejati kalian, kalian harus benar-benar mengekspresikan kebahagiaan kalian ya. Jadi maksudku begini, mungkin kalian sekarang sedang tidak bahagia, mungkin kalian sekarang merasa sedang tidak percaya diri atau merasa hidup kalian tidak menyenangkan gitu ya. Tapi kalau kalian bisa belajar untuk mencintai diri sendiri, menyembuhkan luka-luka yang ditimbulkan orang lain terhadap kamu di masa lalu, dan kalian bisa merasa gembira, bahagia, bahkan bahagia yang sederhana seperti mungkin misalnya mendengarkan musik favorit gitu ya. Misalnya nih, kalian sedang belanja ke minimarket, terus kalian mendengarkan lagu favorit kalian, terus kalian kayak seperti nggak sadar tuh badan kalian goyang-goyang sendiri itu. Mungkin kelihatannya aneh ya, tapi mungkin siapa tahu di situ ada calon jodoh kalian yang ngelihat kalian kayak seperti ya goyang-goyang sendiri gitu, terus kalian tuh berbinar gitu loh, kalian tuh benar-benar menikmati momen saat itu dimana kalian merasa senang. Nah, pada saat kalian menikmati momen dimana kalian merasa senang dan mengekspresikan kesenangan itu, kalian akan tampak lebih cerah dan menarik di mata orang lain gitu ya. Jadi ekspresikan sukacita perasaan kalian gitu ya. Jadi jangan kayak seperti pasang topeng, maksudnya bersikaplah apa adanya gitu ya. Jadi contoh lainnya ini misalnya apa ya,
Misalnya kalian karaokean gitu sama teman-temannya, tapi kalian itu suaranya fals gitu ya, tapi kalian suka nyanyi tapi suara kalian fals. Mungkin bukan karena kalian nggak bisa jadi penyanyi, tapi karena kalian nggak pernah latihan kan. Karena orang yang bukan penyanyi aja, eh, kalau latihan bisa, suaranya bisa bagus gitu. Dan aku jadi ingat film Julia Roberts yang udah lama banget ya, My Best Friend's Wedding. Itu Julia kan jatuh cinta sama teman baiknya selama bertahun-tahun. Nah, teman baiknya ini ternyata sudah bertunangan, sudah ketemu cewek lain, sudah jatuh cinta sama cewek lain. Dan si Julia ini berusaha menjebak si ceweknya ini supaya di karaoke dipaksa nyanyi, padahal suara dia fals luar biasa. Tapi si cewek ini ya udah, dia tadinya takut-takut tapi dia terus udah nyanyi aja, suaranya sumbang banget. Dan malah itu membuat si cowoknya ini, teman baiknya si Julia Robert, malah makin sayang sama tunangannya. Karena meskipun suaranya fals, dia menyanyi dengan lepas, dengan gembira gitu. Jadi membuat dia semakin kelihatan cantik. Nah, itu yang namanya passion. Jadi kalau kamu benar-benar udah menerima segala kelebihan, kekurangan kamu, dan kamu menjadi versi diri kamu yang terbaik gitu ya. Jadi kalian menjadi diri kalian yang sejati, tapi lebih baik, vibrasinya lebih tinggi gitu ya, tidak lagi cemburu, tidak lagi iri, tidak lagi merasa sirik pada orang lain. Itu kalian kalau sedang menikmati momen-momen dimana kalian bergembira dengan teman-teman atau sendirian, kalian akan bisa menarik orang dengan vibrasi tinggi kalian gitu ya. Nah, kalau kalian menjalani semua ini, waktunya tinggal masalah waktu. Semakin cepat kalian melalui proses ini, tapi jangan dipaksakan juga ya, karena berproses itu tidak mudah ya, apalagi kalau kalian sekarang vibrasinya lagi rendah. Jadi kalau kalian sudah melalui proses ini, kalian bisa cepat sekali menarik penggemar ya, dan salah satunya mungkin soulmate kalian gitu ya. Nah, kalau kalian lebih mengenal diri sendiri, kalian juga akan semakin tahu pasangan seperti apa yang sesuai buat kalian, jodoh atau soulmate seperti apa yang sesuai untuk kalian. Karena dalam hidup ini kita nggak memiliki hanya satu cinta sejati gitu ya, kita ada banyak soulmate, dan tergantung jalan yang kalian pilih, maka kalian akan mungkin nantinya bersama soulmate yang entah yang mana gitu ya. Tapi yakinlah bahwa soulmate yang akan dihadirkan untuk Tuhan nanti buat kamu akan benar-benar soulmate yang sesuai dengan kepribadian kamu yang terbaik gitu ya. Jadi setelah kamu menemukan kepribadian kamu yang terbaik, maka soulmate ini akan datangnya lebih cepat. Oke? Make the effort. Ya, kalau kalian ini orangnya minderan atau kalian gak percaya diri, kalian harus kayak belajar mencintai diri sendiri dan belajar untuk tidak mengisolasi diri, atau lebih banyak keluar, lebih banyak bergaul, lebih banyak mencari pertemanan, pertemanan yang sehat ya tentunya ya, bukan pertemanan yang toksik, supaya kalian itu juga menunjukkan upaya bahwa ya, aku mau terkoneksi dengan orang-orang yang sevibrasi dengan aku tidak mau mengisolasi diri karena minder. Aku ingin mencari orang-orang yang bisa mencintai aku dengan tulus. Dan kalau kalian berdoa dan berusaha, maka Tuhan akan mengirimkan kalian teman-teman atau soulmate gitu yang sevibrasi dengan kalian, yang sesuai buat kalian. Oke? Jadi sekarang kita masuk ke tarotnya ya. Oke. God Spirit Universe buat PAL 2 yang memilih Imagine. Bagaimana perjalanan mereka sampai mereka bertemu dengan soulmate atau jodoh atau cinta sejati mereka. Oke, kita ambil 5 kartu dulu ya, nanti kita tambah lagi kalau perlu. Kita ada Emperor terbalik, kita ada Knight of Swords, kita ada Page of Coins,
kita ada Seven of Swords. Oke, kayaknya perlu ditambah ini. Ya, kayaknya kalau dari 5 kartu yang pertama ini ya, kalian itu selama ini kalau hidup selalu ikut orang, ikut kata orang, ya, ikut kata orang dengan Knight of Coins ini. Knight of Coins ini di sini anak penggembala ya, dan imageku untuk konteks ini Knight of Coins atau Knight of Pentacles itu selalu ikut aturan, selalu main aman gitu ya, selalu main aman, tidak pernah menggunakan imajinasinya ya, makanya kalian pilih kata imagine ya. Mereka jarang menggunakan imajinasi, mereka orangnya lebih praktis, cari cara aman atau jalan aman gitu ya, pilih pekerjaan yang biasa aja, yang nggak dalam tanda kutip aneh-aneh, dan mereka biasanya bekerja buat orang gitu ya. Mereka biasa hidup bekerja itu sesuai nasihat atau petunjuk orang gitu ya, jadi mereka tidak ada pendapat atau tidak ada inspirasi sendiri gitu ya. Nah, di sini ada The Emperor tapi dia terbalik. Jadi sebenarnya kalian tuh punya bakat kepemimpinan, tapi kalian itu merasa mungkin kurang percaya diri, atau kalian merasa kalian mungkin punya krisis, bukan krisis identitas ya, tapi krisis kepercayaan diri ya. Padahal kalian itu sebenarnya mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin, karena Knight of Pentacles itu kelebihannya adalah mereka itu sangat terorganisir, mereka menyukai struktur dan jadwal gitu ya. Jadi kalau kalian bisa memanfaatkan kelebihan kalian, kalian sebenarnya bisa jadi CEO, kalian bisa jadi pengusaha, kalian bisa punya karyawan, tapi kalian tidak percaya diri, kalian takut membuat kesalahan, jadi kalian pikir mending gue ikut orang aja lah, nanti kalau gue bikin apa-apa sendiri gue salah lagi gitu. Jadi aura atau superpower kalian nggak keluar ya, superpower kalian nggak keluar. Kita ada Knight of Swords. Oke, jadi begini, sepertinya dalam perjalanan kalian menemukan jodoh, ini berkaitan erat dengan jalur karier kalian juga ya. Jadi misalnya kalian ini selama ini ikut orang, dan mungkin bos kalian ini bukan bos yang baik ya, atau perusahaan-perusahaan di mana kalian sudah pernah bekerja itu tidak pernah memperlakukan kalian dengan baik. Kalian cuma dikasih gaji minimum, kalian tidak diberi kesempatan berkembang, kalian tidak dinaikkan jabatannya, kalian kerjanya begitu-begitu aja gitu ya. Jadi potensi kalian nggak kelihatan. Nah, pada suatu hari mungkin kalian udah fed up gitu ya, udah muak gitu ya, dan kalian akan kayak langsung cabut gitu ya, langsung terbang, langsung melesat gitu ya, dan kalian memutuskan untuk jadi single fighter atau freelancer atau entah apa, kalian mau memulai sesuatu sendiri gitu ya. Ini juga bisa berarti kabar ya, tapi karena dia mengarahnya ke sini, berarti aku asumsikan ini pergerakan kamu ya, kecuali dia mengarahnya ke sini ya. Nah, setelah kalian memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru gitu ya, kalian harus belajar sesuatu dari awal lagi. Mungkin kalian menambah keterampilan bahasa, atau mungkin kalian memutuskan untuk mencoba hal baru gitu ya. Cuma ada rasa frustasi, bukan frustasi, tapi kayak imposter syndrome. Imposter syndrome tuh kalian merasa kalian gak cukup bagus atau gak cukup layak untuk sesuatu yang ingin kalian capai atau kejar. Kalian merasa gak punya bakat gitu ya. Jadi kalian kayak seperti apa ya istilahnya, anjing sembunyi ekor atau gimana gitu. Kalian takut menghadapi tantangan-tantangan di luar gitu ya. Jadi aku rasa ini ceritanya belum selesai. Kita akan ambil 5 kartu lagi. Jadi ini mungkin paruh pertama perjalanan kamu menemukan cinta sejati adalah menemukan diri kamu sendiri lebih dulu ya. Belajar mencintai, menghargai, dan menemukan potensi kalian lebih dulu. Untuk PAL 2, apa selanjutnya yang akan terjadi sampai mereka menemukan cinta sejati mereka.
Ini kartu sebenarnya terlalu banyak, tapi mungkin bisa kita jadikan tambahan keterangan. Oke, kita ada Ace of Wands tapi terbalik. Kita ada Three of Cups. Oke, udah mulai kelihatan perbaikannya. Oh, oke, good, good, good. Oke, ini aku harus tutup karena dia nggak pakai baju. Aku nggak mau disensor YouTube. Oke. Oops. Ada Eight of Swords lagi. Oke. Sebentar ya, aku rapikan dulu. Oke, coba kita tambah satu kartu lagi karena aku nggak suka ini akhirnya Eight of Swords. Satu kartu lagi please untuk bagaimana PAL 2 akan menemukan cinta sejati mereka. Ace of Coins. Oke, nanti kita tambah lagi kalau perlu ya. Oke, jadi ini sudah mulai bagus ya. Jadi Ace of Wands terbalik ini. Oke, jadi tadi ceritanya kalian berusaha untuk berdiri sendiri, untuk tidak hidup menurut aturan orang lain. Kalian ingin mencoba sesuatu yang baru ya, kalian ingin mungkin buka usaha sendiri atau gimana, tapi kalian kayak seperti dikalahkan oleh ketakutan kalian, oleh rasa tidak percaya diri kalian, self sabotage gitu ya, sabotase diri sendiri. Tapi dengan adanya Ace of Wands terbalik ini, kalian akan merasakan kalau ada dorongan luar biasa dari dalam diri kalian untuk menunjukkan ini loh, gue bisa ini, gue bisa ini, gue bisa ini ya. Jadi meskipun kalian kayak seperti mau menyerah gitu ya, merasa kalian tidak cukup baik, ada dorongan besar dalam diri kalian untuk menunjukkan bahwa kalian punya talenta atau bakat lain yang bisa menjadi sesuatu yang besar atau luar biasa. Dan kalian akan bertemu orang-orang nih, sahabat-sahabat atau teman-teman baru yang tahu kalau kalian punya kemampuan ini, atau bisa melihat kalau kalian punya kemampuan ini, atau mungkin kalian akan berkonsultasi ke psikolog atau tarot reader gitu ya, dan mereka akan memberitahu kamu soal potensi diri kamu ini ya. Jadi kemungkinan kamu punya bakat seni, bakat melukis, menulis, sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas, karena ini api ya, Wands. Kemudian kita ada Page of Cups. Nah, dari sini kamu udah santai gitu, kamu akan mencoba untuk bereksperimen dengan berbagai hobi atau minat yang membuat kalian senang gitu ya. Mungkin mewarnai, mungkin serius ini, aku di TikTok aku lihat ada account ini mewarnai ASMR gitu ya. Jadi mewarnai biasa aja pakai spidol gitu, tapi dilihatnya tuh enak banget, kayak maksudnya aku tuh nontonnya tuh kayak rasanya ini banget, rasanya nyaman banget gitu ngelihat orang mewarnai itu ya. Ada orang yang ngajarin cara melukis, cara gradasi yang benar bagaimana gitu ya. Jadi mungkin kalian akan menemukan bakat itu atau menemukan bakat itu kembali. Mungkin kalian dulu orang yang kreatif, kalian suka bikin komik, tapi kemudian kalian tinggalin karena kuliah, terus kerja. Nah, itu kalian akan menemukan lagi bakat tersebut gitu ya. Dan kalian akan mulai kayak kembali bersenang-senang dengan bakat itu, mulai menggambar lagi, mulai melukis lagi gitu ya. Nah, terus kalian nanti tiba-tiba mungkin kalian bisa bikin account di TikTok atau Instagram, terus orang-orang ngeliat lukisan kalian, terus mungkin ada yang kayak mau pesen gambar atau lukisan kepada kalian gitu ya. Contohnya gini, ya kalian tahu kan aku ARMY ya, jadi ARMY itu kadang-kadang bikin kayak merchandise sendiri gitu, dan mereka bikin fan art gitu terus dijual, karena fan art mereka tuh emang lucu-lucu dan bagus-bagus. Ada yang dibikin gantungan kunci, ada yang dibikin stiker gitu, jadi mereka juga dapat uang dari sana gitu loh. Jadi hobi kalian tuh bisa dijadiin uang asal kamu tahu cara mengelolanya. Dan kalian ini sudah ini, kalian memulai sesuatu yang baru ya. Tadinya ketakutan, tadinya takut-takut gak berani, terus kalian disemangati oleh orang-orang di sekitar kalian, kalian mulai hobi itu lagi, mulai dijalanin rutin,
Terus kalian kombinasikan bakat kalian semasa kalian masih bekerja sama orang sama ini bakat yang baru kalian temukan, kalian padukan keduanya untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dijual gitu ya, sesuatu yang bisa dijual. Oke, aku hampir lupa ini bacaan tentang cinta, tapi ini ada hubungannya erat sekali sama karier ya. Oke, ini kayaknya seperti ya diulang aja. Jadi sebenarnya kalian itu punya potensi, tapi kalian kayak masih up and down lah, masih takut-takut gitu. Tapi ada hal yang menjanjikan dari semua ini ya. Nah, ini tadi kartu yang jatuhnya kebanyakan kartu ekstra. Di sini ada Page of Swords dan The Lovers. Jadi aku rasa kalian akan bertemu dengan soulmate kalian secara tidak diduga-duga melalui bakat kalian. Kalau kalian nonton Beauty and the Beast, itu kelembutannya Beauty, terus kesukaan dia membaca buku. Beauty itu selalu di kampungnya tuh dianggap aneh karena perempuan kan biasanya dituntut untuk menikah, jadi ibu gitu ya, dijodohin, tapi dia sukanya membaca buku dan dia pengen keluar dari kampung kecil itu. Dia pengen sekolah, dia pengen mungkin jadi penulis, aku nggak tahu lah ya, pokoknya dia suka buku. Dan si Beast ini, makhluk mengerikan ini justru satu-satunya yang nggak pernah ngejudge kesukaannya Beauty untuk baca buku. Sedangkan orang-orang di kampungnya semua nganggep Beauty aneh karena dia suka baca buku. Jadi kembali lagi, kalau kalian jadi diri kalian sendiri, kalian suka baca buku, kalian pengen jadi tukang resensi buku atau tukang resensi film, itu akan menarik jodoh yang tepat ke arah kalian. Dan jodoh ini bukan berarti jodoh kalian buruk rupa ya, tapi maksudnya jodohnya itu nggak disangka-sangka gitu loh. Pas kalian sedang asik-asiknya memulai sesuatu yang baru, ini orang akan datang gitu. Jadi sebenarnya pesannya hampir-hampir mirip dengan pile 1 ya. Mungkin ini tadi ada kartu ke flip, aku nggak lihat. Ini Three of Coins, ini Three of Pentacles. Jadi mungkin kalian akan ketemu orang-orang baru yang mau kerja sama dengan kalian atau pakai jasa kalian atau commission atau mesen karya-karya kalian gitu ya. Oke, ini kayaknya 2 kartu ini aku ambil aja karena ini kayak seperti pengulangan dari ini. Oke, gimana selanjutnya sampai pile nomor 2 bertemu dengan soulmate atau jodoh mereka, please. Thank you. Sampai mereka bertemu jodoh mereka. Nine of Coins. Sepertinya nanti malah kalian tuh lebih pengen, bukan lebih pengen, tapi menikmati kesinggelan kalian gitu ya. Karena kalian merasakan, karena mungkin setelah kalian melalui proses ini, kalian merasa merdeka, bisa mencari uang dengan melakukan sesuatu yang kalian sukai, dan kalian bisa financially independent dengan cara yang kalian sukai gitu. Dan kalian itu jadi kayak lupa kalau kalian mendambakan soulmate gitu ya. Nah, ini Hangman. Sepertinya ini ada kalung bentuk hati ya, tapi sorry, hati apa bukan? Oh, bukan hati. Tapi dia bikin hati di sini, dia bikin hati ini ya. Pandangan kalian terhadap cinta akan berubah ya. Jadi kalian nanti sesudah kalian menjalani semua ini, kalian malah gak pengen buru-buru punya pacar atau ketemu the one gitu ya. Karena kalian merasa tuh hidup kalian udah cukup bagus gitu loh. Selama melalui perjuangan panjang ini, kalian udah merasakan betapa enaknya jadi independen gitu. Jadi seseorang yang membangun kehidupan yang bahagia dengan tangannya sendiri, dengan kemauannya sendiri. Kalian akan merasakan kemerdekaan dan kebebasan itu, dan kalian akan melihat kalau sebenarnya kalian itu gak perlu cepet-cepet nikah, atau kalian gak perlu cepet-cepet ketemu jodoh, karena kalian sendiri udah melampaui semua ini. Kalian tuh udah utuh gitu loh. Tapi coba kita lihat apakah ada orang yang akan
berjodoh dengan kalian ya. Adakah orang yang akan berjodoh dengan pile 2? Oh, kita ada 5 of Cups. Five of Cups, Seven of Wands, the Hierophant. Five of Cups ini aku baru sadar, padahal aku sudah punya deck ini lama. Di sini ada tangan yang mencoba nyeret cewek ini ke bawah. Jadi ini kalian masih dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Mungkin kalian masih mikirin ex kalian, mantannya. Mungkin kalian masih menyimpan dendam atau kebencian sama mantan gitu ya. Jadi meskipun kalian mungkin udah berhasil, tapi masih ada sisa-sisa asmara yang gagal di masa lalu yang bikin kalian itu kadang-kadang terpuruk lagi gitu. Nah, kalian akan fokus pada keberdayaan kalian, kekuatan kalian, kemampuan kalian, dan kalian akan menjadi sosok yang lebih bijaksana, sosok yang lebih dewasa ya, lebih bijaksana dalam memandang hidup gitu ya. Sampai sekarang sih aku belum lihat ada kartu union ya, tapi Hierophant ini bisa juga di tarot Rider-Waite ini juga bisa berarti ikatan suci gitu lah, ikatan suci. Bisa juga ada satu orang ini Seven of Wands yang akan, jadi ini Seven of Wands bisa kalian, bisa orang yang mungkin suka dan selalu siap membantu kalian gitu ya. Oke, mungkin 2 kartu lagi. Jodoh pile 2, kapan mereka bertemunya? Nine of Wands, Ten of Swords. Sepertinya ini aku berusaha supaya semesta menunjukkan kepada kalian kapan kalian akan bertemu jodoh, tapi sepertinya ini kayak seperti riwayat jatuh bangun kalian sendiri gitu loh. Jadi kalian nantinya akan menjadi orang yang tidak peduli lagi apa pendapat orang tentang kalian, mau single, mau double gitu, mau hidup kalian itu kalian menjalaninya gimana, kalian sudah nggak peduli lagi gitu ya. Atau bisa juga ini Knight of Wands ini adalah sosok yang mungkin lebih muda gitu ya, atau yang sosok yang suka petualangan gitu, sosok yang sama kreatifnya seperti kamu ya, mungkin sama-sama unsur api, mungkin Sagittarius, Aries, aku nggak tahu ya, bukan Leo sih yang jelas, Sagittarius, Aries. Mungkin orang ini akan menjadi soulmate kalian gitu ya. Ten of Swords, apa ini Ten of Swords? Verify Ten of Swords. Aku rasa Ten of Swords ini berarti kalian sudah pusing mikirin masalah asmara dan sudah kayak maksudnya udahlah aku nggak mikirin cinta dulu gitu ya, justice ya. Kalian mau hidup kalian seimbang, kalian mungkin nanti setelah kalian melalui semua ini kalian justru kayak merasakan kalau aku single, aku bisa mengatur hidupku supaya selalu seimbang gitu. Kalau ada orang lain kan kamu harus kayak adjustment gitu loh, kamu harus ada kompromi dengan orang satunya gitu. Jadi kalian mungkin akan lebih, ya ini sedikit ini ya, sedikit berbeda dengan pesan yang di atas. Tapi aku rasa ini bukan berarti kalian gak akan ketemu jodoh. Cuma seperti yang tadi di kartu oracle disebutkan, kamu mesti mencintai diri kamu sendiri, dan perjalanan mencintai diri kamu tuh masih panjang. Jadi mungkin kalau mau diterusin ini satu deck bisa habis gitu ya. Tapi percayalah, worth waiting for ini berarti
pada saat kalian benar-benar ketemu jodoh yang sesuai dengan kalian, dan mungkin ini prediksinya belum bisa ngelihat siapa jodoh kalian karena kalian belum tahu kalian tuh siapa dan mau jadi apa. Jadi kalau kalian sudah bisa mencintai diri sendiri, kalian sudah tahu pasangan seperti apa gitu ya yang akan cocok buat kalian kelak, itu baru nanti satu persatu kartunya dibukain sama semesta ya. Jadi di sini bilang putuskan dengan jelas apa yang kamu mau sehingga sesuatu itu akan datang kepada kamu. Jadi sekarang ini aja kamu mungkin masih belum tahu kalian nih potensinya apa, kalian itu bisa jadi orang kayak gimana. Jadi kalian tidak bacaannya ini tidak bisa menyebutkan kapan kalian akan ketemu jodoh karena itu tergantung proses dan jodoh kalian seperti apa gitu ya. Oke, jadi kita akhiri aja karena kalau diterusin ini bisa semalaman. Advice buat PAL 2. Perjalanan kalian menemukan cinta sejati. Yang jelas cinta sejati kalian adalah orang yang setara atau seimbang sama kalian. Orang yang bisa memperlakukan kalian dengan adil gitu ya. Dan yang selaras sama kalian ya. Prosperity lies ahead. Kayaknya kalian perlu lebih berfokus pada kemandirian financial sama cita-cita sama karier kalian dibanding cinta gitu ya. Karena sepertinya cinta dan life purpose atau karier kalian itu berkaitan erat. It's time to take action. Ya, aku rasa kalian ini sebenarnya cuma mungkin sebagian dari kalian cuma penasaran aja di mana sih jodoh aku gitu loh. Tapi sebenarnya kalian nggak benar-benar mikirin cinta. Kalian lebih mementingkan karier atau kalian lebih sedang mencari jati diri kalian tuh sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kalian mau lebih cepat untuk ketemu jodoh kalian, kalian harus mulai bertindak membenahi hidup kalian, menciptakan kehidupan kalian sendiri yang cocok dengan kepribadian kalian sehingga kalian bisa menarik soulmate yang tepat gitu ya. Have faith in your dreams. Jadi orang ini akan datang pada saat kamu sudah setengah jalan menjalani mimpi kamu ya. Dan kamu sudah menerima, menyukai diri sendiri apa adanya dan kalian dengan optimis, menyongsong dan mengusahakan mimpi kamu, saat itulah orang yang tepat akan datang. Untuk sekarang ini kalian sebaiknya healing dulu ya. Healing semua luka-luka yang membuat kalian tidak percaya diri, minder atau selalu nurutin kata orang lain gitu ya. Karena itulah kunci untuk menuju kebahagiaan yang sejati. Satu kartu lagi mungkin ya. Jodoh PAL nomor 2. Apakah PAL 2 punya jodoh? Perjalanan PAL 2 mencari jodoh. Bukan? Yang keluar forgiveness. Kalian perlu memaafkan diri sendiri lebih dahulu karena kalian mungkin berulang-ulang mengecewakan diri kalian sendiri akibat kalian terlalu people pleasing ya, pengen cari validasi dari orang lain sehingga buntutnya kalian jengkel sendiri. Opportunity. Semuanya tentang duit ini. Gak ada yang tentang jodoh. You are ready. Ini terakhir ya. Reconsider. Jadi kalian ini sepertinya ceritanya open ended ya, belum tamat gitu ya. Maksudnya belum ada plotnya. Plotnya nanti tergantung pada setelah kamu melalui semua proses ini, kamu baru akan tahu apakah kamu mau single dulu atau seperti apa jodoh yang kamu inginkan dan berapa lama kalian pengen single gitu ya. Kasarnya begitu. Oke, jadi ya maaf ya ini readingnya mungkin berantakan, tapi ini energi kalian yang terbaca oleh aku. Kalau resonate silahkan klik like, subscribe, dan kalau kalian ingin reading lebih personal silahkan kontak email atau nomor WA
aku di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di pilih kartu berikutnya. Bye-bye. Halo PAL 3, jadi buat kalian yang merasa tertarik ke PAL 3 Navigate atau merasa tertarik ke musik latarnya, ini adalah general reading kalian tentang perjalanan kalian menemukan jodoh atau cinta sejati dari sejak kalian menonton video ini sampai kalian menemukan jodoh kalian ya. Oke, jadi aku akan mulai dengan Oracle card ini dulu, Oracle deck, sorry. Untuk melihat secara garis besar seperti apa perjalanan kalian hingga menemukan cinta sejati. Untuk PAL 3 yang tertarik ke kata navigate, seperti apa kira-kira perjalanan mereka dari sekarang sampai menemukan cinta sejati? Untuk PAL 3, seperti apa perjalanan mereka sampai menemukan cinta sejati? Wow, oke, satu kartu lagi mungkin. Oke, kita urutkan dulu ya. Di bottom of the decknya ada healing family issue. Wow, oke, berarti ini ada kaitannya dengan mungkin luka-luka masa lalu ya. Dan yang aku maksud ini luka batin ya, luka batin yang disebabkan oleh mungkin hubungan keluarga yang tidak harmonis. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin kalian ini memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua kalian. Mungkin orang tua kalian terlalu protektif, mungkin orang tua kalian narsis, mungkin orang tua kalian itu mendidik kalian itu dengan cara yang menurut mereka benar, tapi sebenarnya justru merusak kepercayaan diri kalian, membuat kalian jadi haus kasih sayang orang, membuat kalian jadi ketergantungan sama orang, begitu ya. Jadi hubungan kalian itu selalu terus menarik hubungan yang tidak sehat, di mana mungkin pasangan kalian berselingkuh gitu ya, atau pasangan kalian meninggalkan kalian karena di dalam diri kalian itu masih banyak energi-energi atau aura negatif gitu ya dari pengalaman masa kecil kalian. Maka di sini di bottom of the deck ini, kartu yang biasa berada di bottom of the deck itu adalah akar permasalahan ya, akar permasalahan terdalam gitu. Oke, children, your love life is being affected by children. Jadi aku rasa children di sini bukan anak kamu ya. Mungkin segelintir kecil kalian punya anak, tapi aku rasa sebagian besar perjalanan kalian mencari cinta sejati itu ditentukan oleh bagaimana kalian menyembuhkan inner child kalian ya. Jadi mungkin pada waktu kalian masih polos, pada waktu kalian masih kecil gitu ya, orang tua kalian itu kayak seperti mendidik kalian dengan cara yang terlalu keras atau mungkin terlalu memanjakan, sehingga kalian bertumbuh menjadi pribadi yang kurang seimbang gitulah ya. Dan ini mempengaruhi kisah cinta kalian. Jadi mungkin kalian sudah pernah beberapa kali pacaran, tapi kalian entah terlalu menuntut, atau kalian terlalu kayak ketergantungan sama pacar kalian gitu ya. Kalian menganggap dia segalanya, memuja-muja dia secara berlebihan. Itu cuman beberapa contoh aja ya. Kalau mau tahu lengkapnya soal hubungan asmara yang tidak sehat, di luar sana banyak videonya, oke? Sorry, aku batuk. Maaf ya, videonya tadi terpotong karena ada notifikasi dari aplikasi handphoneku, jadi terpotong sebentar, oke? Jadi kita masuk ke kartu kedua. Di sini dibilangnya tetaplah optimis akan kehidupan cintamu ya. Kalau aku lihat di sini, sebenarnya kalian aslinya itu mungkin kecilnya anak yang optimis, anak yang periang gitu ya, anak yang penyayang, tapi mungkin karena cara kalian dibesarkan, kalian menjadi pesimis, kalian menjadi orang yang getir, kalian menjadi orang yang mungkin pemarah atau penuntut gitu ya, karena kalian tidak diperhatikan, atau orang tua kalian tidak menunjukkan kasih sayang yang unconditional gitu. Jadi kasih sayang yang mereka berikan kepada kamu tuh kayak ada syaratnya, atau entahlah bagaimana gitu ya. Jadi kalian itu merasa kalian tidak layak dicintai ya, atau kalian merasa kehidupan itu harus dihadapi dengan sikap
sikap getir atau sikap pahit gitu ya. Kalian mungkin menganggap semua orang itu jahat, atau semua orang mau menjahati kamu, atau semua orang mau menipu kamu. Dan semakin kamu mempertahankan energi negatif itu, kamu semakin mengundang orang-orang yang justru akan mengkhianati kamu. Karena like attracts like ya. Jadi suatu sifat akan menarik sifat yang serupa juga gitu. Nah, kalau kamu suka nggak percayaan sama orang, kamu juga akan menarik orang yang tidak percaya atau tidak sungguh-sungguh sama kamu gitu ya. Jadi di sini mau disarankan kalau kalian mau mendapatkan cinta sejati, kalian harus bukan positive thinking yang terpaksa, tapi kalian harus lebih dulu menyembuhkan, memulihkan diri, memulihkan ini family issue, memulihkan luka-luka di mana kalian itu selalu meminta atau merasa harus meminta validasi dari orang lain bahwa kamu itu cukup unik, cukup layak, kamu itu pinter, kamu itu cantik dengan cara kamu sendiri gitu ya. Itu kamu harus harus kamu pulihkan gitu ya, karena dengan tidak bergantung pada orang luar. Jadi kalian harus yakin dulu bahwa kalian itu makhluk Tuhan yang pantas dicintai, dan kalian itu harus memulihkan dulu diri terlebih dahulu sehingga kalian itu bisa menjadi makhluk yang peka, mengasihi, tetapi juga mengasihi diri sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain gitu ya. Dan selalu berpikir positif dan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu ya. Jadi kalian harus memiliki keyakinan terlebih dahulu bahwa kalian itu layak dicintai. Nah, ini kartu ini keluar terbalik. Di sini dibilang work on your partnership, give your relationship a chance. Tapi keluarnya terbalik. Jadi di sini sekali lagi banyak di antara kalian yang tidak percaya pada pasangan kalian. Kalian mungkin menuduh dia berselingkuh pas dia nggak SMS misalnya 2 hari karena sibuk atau karena ada masalah keluarga atau apa gitu ya. Atau kalian sering mencuri lihat teleponnya mungkin, atau kalian itu kalau dia bikin kesalahan sekali aja, maksudnya bukan kesalahan fatal ya, misalnya dia nggak SMS kamu gitu berapa hari, atau nggak WhatsApp kamu gitu, terus kamu langsung mengira dia yang nggak langsung kamu itu berpikiran negatif dan nggak memberi dia kesempatan buat menjelaskan. Kadang-kadang kalau kita orang yang seimbang, ada bedanya antara curiga berlebihan sama intuisi ya. Kalau kita seimbang, kalau kita yakin pada diri sendiri, maksudnya yakin ini kita merasa utuh, kita merasa kita nggak tergantung sama pasangan, nggak takut kehilangan gitu ya, biasa aja gitu, santai aja, kita akan lebih bisa mendengarkan intuisi apakah pasangan kita itu baik untuk kita atau bukan, red flag atau green flag gitu ya. Jadi kalau kita kebalikannya, kalau kita itu merasa diri kurang, merasa diri jelek, berarti kita akan terus curigaan sama pasangan kita. Dan setiap dia mungkin berbuat sesuatu yang mungkin kamu kurang suka, kamu langsung marah-marah, kamu langsung baper. Jadi kamu kayak nggak ngasih dia kesempatan untuk menumbuhkan cinta atau mengenal kamu gitu. Dan kamu itu kayak mungkin beberapa dari kamu juga kayak dingin gitu loh, atau pasif agresif gitu ya. Jadi mungkin pacar kamu tuh nggak mengerti apa yang salah gitu. Ini bukan cuma tentang pacar aja ya, tapi juga teman, sahabat, anggota keluarga gitu ya. Jadi kalian tuh kayak seperti banyak luka di dalam hati kalian yang membuat kalian gak percaya cinta, pesimis pada cinta, atau sebaliknya terlalu ketergantungan pada cinta atau terlalu ketergantungan pada orang lain ya. Very soon ini keluar lagi ini keluar di pile 2 ya, di posisi yang sama di sini. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Jadi kamu tuh harus tahu dulu, mengenali diri kamu sebaik-baiknya, mengenali
aku ini kenapa aku selalu menarik orang yang salah. Kamu cari tahu kenapa bisa begitu, kenapa kamu selalu menarik hubungan yang salah atau menarik hubungan yang negatif. Nah, ini sesuatu yang tentunya tidak bisa kita bahas di sini secara keseluruhan. Ini harus kalian diskusikan dengan mungkin teman baik yang netral gitu ya. Jadi teman baik yang bisa bicara belak-belakan sama kamu gitu, atau yang mungkin teman baik yang kamu rasa kata-katanya kayak kasar tapi bener gitu karena dia sayang sama kamu. Atau kalian bisa ke psikolog gitu ya, cerita. Ke psikolog nih nggak selalu berarti gila atau sakit mental ya, tapi ke psikolog itu adalah mencurahkan unek-unek atau sakit hati atau trauma yang kalian alami dulu semasa kecil, dan kalian internalize atau kalian secara tidak sadar menyerap perlakuan orang tua atau orang lain kepada kalian pada saat kalian masih lebih muda atau masih kecil, sehingga mempengaruhi hubungan kalian dengan semua orang pada saat kalian sudah dewasa ya. Jadi itu membuat kalian jadi kayak hilang arah, kalian nggak tahu diri kalian tuh siapa, kalian nggak tahu diri kalian tuh punya potensi apa, mau jadi apa, dan yang paling penting kalian itu nggak tahu kelebihan kalian, kalian nggak tahu pesona kalian gitu. Dan kalian itu mungkin mencari pacar dengan motif untuk disayangin, dijagain terus-menerus, bukan menjadi partner yang seimbang. Jadi dengan alasan yang salah gitu. Nah, kalau semua ini sudah dibenerin, kamu akan dikasih pasangan yang seimbang dengan kamu dalam berbagai hal. Jadi kamu dan dia sama-sama saling memberi dan menerima dan saling melengkapi dengan cara yang sehat, tetapi kalian juga masih punya teman-teman sendiri, punya kegiatan sendiri. Kalian masih menjadi dua pribadi yang berbeda tapi saling melengkapi gitu. Bukan kalian maksa dia jadi kayak kamu atau sebaliknya gitu ya. Jadi pasangan kalian akan datang kalau kalian sudah memulihkan apa yang membuat kalian jadi sering ketakutan, parno, sering bitter, sering pesimis, dominan, terlalu curiga atau bagaimana gitu ya. Oke. Aku ini bukan berarti memihak orang lain ya daripada kamu, tapi dalam setiap hubungan tuh pasti ada aksi dan reaksi gitu ya. Jadi kalau kalian itu pada masa kecilnya itu kalian mengalami perlakuan yang sebenarnya kurang sehat dari orang lain, cara kalian bereaksi terhadap orang lain atau lingkungan sekitar kalian itu justru akan kayak semakin menambah, kayak nyiram minyak ke api gitu, jadi semakin gak karuan gitu. Jadi kalian harus kayak membereskan persoalan-persoalan internal di dalam diri kalian supaya kalian bisa menemukan pasangan yang benar-benar sehat dan seimbang ya. Oke, sekarang kita lihat perjalanan kamu mencari cinta sejati. Oke, kita akan bahas kartu yang di atas dulu deh ya, yang lain diturunin dulu. Oke, kita ada Hermit, Seven of Coins, Judgment, Nine of Wands, sama Ace of Coins. Nah, Hermit ini dari barisan ini adalah satu-satunya major arcana dan ini kartu pertama yang keluar. Kalau aku ngelihat kartu Hermit di deck ini ya, aku selalu ngelihat ini kayak Patronus di Harry Potter. Dan kalau kalian yang udah pernah nonton Harry Potter atau baca novel Harry Potter, kalian akan tahu kalau Patronus itu bisa mengusir kegelapan, rasa putus asa ya. Jadi singkatnya gini, di dunia sihir Harry Potter ada makhluk mengerikan bernama Dementor. Dan Dementor itu kayak menyedot jiwa. Kalau di Harry Potter itu menyedot jiwa, menyedot semua hal indah, semua hal baik, semua hal bahagia di dalam hidup seseorang, sehingga orang itu jiwanya jadi kosong. Cara mengusir Dementor adalah membangkitkan kenangan bahagia. Kenangan bahagia tentang cinta, tentang kasih, tentang hal-hal yang membuat jiwa kamu itu rasanya penuh gitu loh.
optimisme, sesuatu yang membuat kalian tuh nggak mau menyerah, mau tetap berjuang, mau tetap hidup, sesuatu yang membuat kalian bahagia, sesuatu yang membuat kalian itu selalu optimis dalam menjalani hidup, kayak senjata kalian dalam memerangi kegelapan hidup, ya. Jadi dengan kartu The Hermit ini, kamu harus mencari bahagiamu di mana. Kalau kamu bilang bahagiamu kalau sudah punya pacar, kalau sudah punya duit banyak, bagaimana kalau misalnya tiba-tiba pacar kamu diambil, atau pasangan suami atau istri kamu diambil, atau tiba-tiba kamu kehilangan pekerjaan? Berarti kamu nggak bisa bahagia, berarti kamu nggak bisa hidup, berarti kamu kepengen, kepengen nggak mau hidup aja. Nggak juga. Jadi kamu harus mencari kebahagiaan sejati yang nggak akan bisa dicuri siapapun. Kebahagiaan yang datangnya dari dalam. Nah, kebahagiaan itu juga pilihannya sebenarnya. Orang bisa aja lingkungannya mungkin kurang ideal, atau dia nggak punya banyak duit, atau dia belum punya pacar atau belum punya pasangan, tapi bisa aja dia bahagia. Dia nggak butuh terlalu banyak uang, yang penting setiap hari dia bisa makan cukup, tidur cukup, dia punya pekerjaan, ya, dia punya teman-teman, dia bisa bercanda gurau, bisa menikmati kopi atau teh. Bahagia itu sederhana. Nah, jadi kalian harus menemukan kebahagiaan yang gak bisa diambil, kebahagiaan kekal gitulah istilahnya, ya. Hubungan dengan Tuhan itu juga terutama, karena kalau kita hubungannya erat dengan Tuhan, kita akan yakin betul bahwa hidup kita selalu dilindungi, apa yang kita butuhkan akan dikasih, dan bahkan Tuhan tahu kehidupan yang terbaik buat kalian, lebih baik dari yang bisa kalian bayangkan. Kalau kalian punya cita-cita, Tuhan akan bisa mengatur supaya cita-cita kamu tercapai dengan cara yang paling gak bisa dibayangkan, cara yang jauh lebih baik daripada yang bisa kamu bayangkan, gitu ya. Jadi kamu harus mempunyai keyakinan, optimisme, kebahagiaan itu di dalam hati kamu. Itu kunci untuk kamu menemukan jodoh atau cinta sejati itu, ya. Dengan bisa bahagia meskipun kamu belum punya ini, belum punya itu, belum keluar negeri, belum apa, tapi kalian tetap bahagia. Kalian bisa menemukan kebahagiaan di hal-hal kecil yang tampaknya sepele tapi sebenarnya nggak sepele, gitu ya. Kemudian kita ada Seven of Coins. Jadi kalau aku rasa ya, kalian mungkin kayak harus trial dan error dulu, baru kalian bisa tahu hubungan apa yang kamu mau, cinta sejati macam apa yang kamu mau, jodoh apa yang bakal cocok bagi kamu, gitu. Dan mungkin jodoh ini juga ada kaitannya dengan soul purpose atau tujuan hidup atau tujuan jiwa kamu. Jadi kamu mungkin harus trial dan error dulu ini. Ini kan kayak ada legenda India gitu ya, kayak baptism by fire, pembaptisan dengan api gitu. Aku nggak gitu tahu ceritanya, tapi kalian tuh kayak seperti mungkin kalian akan didatengin orang-orang yang salah dulu, kayak kalian mungkin mengencani beberapa orang yang salah supaya kamu tahu, oh jadi cinta yang bener-bener sejati itu yang kayak apa, gitu. Karena gini, namanya kita hidup di dunia, ya, kita kan harus sekolah dulu, harus pengalaman dulu, sama kayak kerja, pengalaman dulu, trial error, baru kita bisa tahu, oh rupanya penyelesaiannya begini, gitu. Sama cinta juga. Jadi kalian istilahnya harus kiss a few frogs, atau kalian harus nyium beberapa kodok dulu sampai kodoknya berubah jadi pangeran. Ya, jadi ini aja, maksudnya ya ini mau nggak mau kalian harus jalanin gitu, supaya kalian tahu bahagia yang sejati itu apa, supaya kalian tahu hidup yang sesuai buat kalian tuh apa, dan kalian tuh cocoknya sama orang-orang yang macam gimana, gitu. Kita ada Nine of Wands. Di sini mau dibilang itu kalau sebenarnya kamu tuh selalu dilindungi, tapi kamu tuh selalu kayak stres, cemas gitu ya. Ini
dari dongeng apa ya, pokoknya ini anak perempuan ini kayak Cinderella, dia dijahatin sama ibunya, kakak tirinya, disuruh ngambil lilin ke rumah penyihir yang paling jahat di kampung gitu ya, tapi dia pegang boneka pemberian ibunya. Nah, ibu kandungnya itu kan sayang banget sama dia, jadi ini kayak Harry Potter juga, kayak si Voldemort nggak bisa nyentuh Harry Potter karena Harry Potter dilindungin sama kasih sayang ibunya. Jadi kamu itu disayang Tuhan sebenarnya. Kamu itu udah diselamatkan dari berbagai bahaya. Mungkin kamu udah pernah kencan sama beberapa orang dan putus gitu ya. Dan rasanya emang sakit. Tapi kenapa putus? Karena orang itu gak baik buat kamu. Karena orang itu gak cocok buat kamu. Mungkin kamu menganggap dia, aku gak bisa lupa sama dia gitu. Tapi kamu gak tahu ke depannya itu orang itu cocok buat kamu nggak, bisa bertumbuh sama kamu apa enggak, atau kamunya yang bertumbuh dianya yang enggak gitu ya. Jadi kamu tuh selalu dilindungi, dan ingat, rejection, penolakan is protection. Jadi kadang-kadang penolakan itu suatu bentuk perlindungan. Sama kayak seperti misalnya kamu ngelamar kerja di perusahaan A, B, C. Kamu pengen banget masuk kerjaan ini atau ini atau ini karena kelihatannya bonafit gitu. Tapi mungkin kerjanya lembur dan kamu nggak tahu gitu. Dan karena itu kamu nggak dipanggil, lamaran kamu nggak diterima. Tapi itu suatu bentuk perlindungan. Karena kalau kamu masuk ke kantor itu, meskipun mungkin gajinya gede, tapi kamu dikasih tanggung jawab sabrek sampai kamu tepar gitu. Jadi kamu dilindungi. Sama halnya dengan cinta ya, kamu mesti trial dan error dulu, tapi Tuhan selalu melindungi kamu. Tuhan mengarahkan kamu dan kayak ngasih kamu kayak jimat gak terlihat supaya kamu bisa menghindarkan diri dari hubungan-hubungan yang toksik gitu ya. Atau lebih tepatnya kamu selalu dihindarkan dari hubungan-hubungan yang toksik. Kita ada Ace of Coins. Jadi coba kita lihat apa ini Ace of Coins. Kalau aku bilang Ace of Coins ini kayak pengalaman hidup ya. Jadi kisah cinta kalian itu nanti kalian akan tahu makna cinta sejati setelah mengalami pahit getir kehidupan ya, atau naik turun kehidupan gitu ya. Dan buat kalian yang khawatir soal keuangan, kalian akan selalu dicukupkan ya. Mungkin nanti ada kesempatan atau peluang buat kalian untuk meningkatkan karier kalian, dan itu akan berpengaruh ke kehidupan cinta kalian gitu ya. Tapi kita lihat dulu ini Ace of Coins ini apa. Kalau menurut aku ini pertumbuhan. Jadi kalian melalui berbagai pengalaman ini jadi bertumbuh, jadi tahu diri kalian itu sebenarnya siapa, esensi diri kalian siapa, dan kalian tuh pengen kehidupan, lifestyle, dan pasangan yang seperti apa gitu. Jadi kalian semakin tahu gitu, semakin solid gitu bayangannya. Please clarify Ace of Coins. Ini iya kayaknya ini seperti, aku lihat dulu bottom of the deck. Five of Cups, Five of Wands, kok 5 semua ya. Eight of Swords. Jadi gini, kamu itu dibentuk dari pengalaman nanti menjadi sebuah koin, menjadi sesuatu yang berharga. Bukan berarti kamu gak berharga sekarang, tapi kamu gak lihat nilai diri kamu. Nanti setelah kamu dikhianati orang, mengalami kayak nggak selalu harus pasangan, tapi kayak orang-orang lain gitu, rekan kerja atau apa, kamu baru tahu kalau kamu itu punya nilai, kamu itu berhak untuk meng-cut off orang-orang yang nggak bisa menghargai kamu, orang-orang yang kayak mencuri sesuatu dari kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat ini kebanyakan ini kalian ini kayak mungkin sebagian besar dari kalian di sini itu kalian justru pengen punya pacar sebagai pelarian dari family issue. Nah, supaya kalian bisa menghindari hal ini terulang terus, kalian harus healing family issue. Kalian harus kayak gak lagi secara gak sadar mendambakan validasi atau approval dari orang tua untuk menjalani hidup kalian atau life path kalian sendiri ya. Jadi kalian kayak seperti
konfrontasi, bicara dengan orang tua kalau aku punya kehidupan sendiri. Jadi kamu itu menyembuhkan diri dan kayak seperti memutus karma buruk yang diturunkan dari turun-temurun di keluarga kamu, sehingga kamu akhirnya jadi kayak tahu nilai kamu, bakat, talenta kamu yang sebenarnya, yang selama ini diremehkan orang gitu ya. Jadi ini kayak seperti perjalanan kamu menemukan diri kamu sendiri. Oke, mungkin beberapa di antara kalian ada yang punya sahabat yang diam-diam suka sama kamu, tapi mungkin kalian juga punya kayak sahabat yang benar-benar soulmate platonik gitu ya. Jadi dalam arti sahabat ini bisa membantu kamu selama dalam perjalanan ini gitu ya. Coba kita clarify 8 of coins. Three of wands. Ya, jadi kalian nih kayaknya harus kayak seperti kehidupan tuh mau mengajari kamu untuk bersikap tegas pada orang-orang yang memanfaatkan kamu ya. Orang-orang yang kayaknya menganggap kamu tuh gak ada nilainya dan kayak bisa memperlakukan kamu seenaknya gitu. Contohnya begini, kalau pacar kamu itu kayak ngegampangin perasaan kamu itu mungkin malah kayak jadi ketakutan dia akan ninggalin kamu. Tapi kalau kamu sudah sadar sama nilai diri kamu bakal cuek mau dia ngapain kek. Maksudnya kalau dia ngegampangin kamu, ya udah kamu tinggal aja gitu, karena kamu tahu kamu tuh bernilai. Jadi kamu nggak akan lagi kayak seperti cewek ini kayak seperti martir gitu loh. Dia mengorbankan diri sendiri buat saudara-saudaranya yang sebenarnya saudara-saudaranya itu nggak bertanggung jawab gitu ya. Jadi kayak kalau nggak salah dongengnya gimana ya, lupa. Pokoknya saudara-saudaranya ini nggak nurutin perintah orang tua, terus dikutuk sama orang tua jadi angsa, dan dia yang harus kayak nanggung kesalahannya mereka. Dia yang harus bekerja keras bikin ini kayak pakaian dari duri-duri supaya mereka itu bisa berubah kembali jadi manusia. Nah, ini maksudnya kalau dalam konteks percintaan gini, emang kalian mau digituin? Ya kan? Maksudnya orang lain yang baperan, orang lain yang senggol bacok, kok gue yang disalahin gitu? Kok semuanya salah gue? Jadi kamu itu jangan tinggal di lingkungan yang bikin kamu merasa rendah atau kecil. Ya, ingat nilai diri kamu ya. Dan pada saat kalian mulai berani melawan, mulai berani kayak menetapkan boundaries atau batasan yang sehat antara kamu dengan orang lain, pada saat itulah kamu pelan-pelan akan menemukan diri kamu sendiri dan kamu akan lebih happy dan menarik hubungan yang lebih sehat gitu ya. Ini Ten of Swords kurang lebih sama. Jadi kalian harus kayak hitting rock bottom dulu. Kalian harus kayak ngalamin jatuh bangun berdarah-darah ini, kayak hubungan dulu, baru kalian ngerti tentang konsep justice. Mengerti hubungan yang sehat, adil, fair, seimbang. Kalau enggak, kalian kayak seperti merasa diem-diem, gak diri, gak berarti. Jadi kalian iri, posesif, cemburuan, takut kehilangan, gak di WhatsApp berapa jam aja udah panik gitu ya. Karena kalian tuh kayak seperti nganggap diri sendiri gak berharga, makanya kalian jadi parnoan begitu. Ingat, kamu itu bahagia itu pilihan. Kamu bisa bahagia tanpa pacar, kamu bisa bahagia single, dan kamu bisa jadi orang tanpa bantuan siapapun. Maksudnya ya bantuan ada dari teman-teman, tapi maksudnya gak usah kayak kamu perlu seseorang selalu mendampingi kamu gitu ya. Jadi kamu dari peristiwa-peristiwa gak enak ini kamu ketemu konsep justice, fairness. Dan kalau kamu sudah
lulus semua ini, orang-orang yang jahatin kamu nanti kena batunya sendiri. Jadi kamu gak usah nyumpahin mereka segala macam ya. Nah dari sini baru kamu jadi page of sword, kamu semakin cerdik, semakin pinter, semakin bisa ngelihat red flags gitu ya. Jadi kalian tuh kalau ada yang deketin, kalian udah bisa lihat dulu, ini orangnya gimana, gue mesti tes dulu gitu ya. Oke, kita teruskan perjalanan file 3 ketemu cinta sejati. Perjalanan file 3 ketemu cinta sejati, sampai ketemu cinta sejati please God Spirit Universe. Thank you. Oke. Coba apa nih? Ten of Coins ya. Kamu kayaknya akan bertemu pacar kamu ini, cinta sejati kamu pas kamu sudah matang. Matang tuh bukan berarti udah berumur lanjut atau gimana ya. Pokoknya udah makan asam garam kehidupan, udah tahu cara menjaga diri sendiri gitu ya. Wah, kok ada the devil nih. Oke, Queen of Coins ini aku harus tutupin karena dia nggak pakai baju. Oke, Queen of Coins. Coba aku mau klarifikasi devil ini apa. Please clarify the devil. High Priestess. Aku rapikan dulu ya. Oke, aku mau lihat dulu keterangan the devil dari deck ini ya, karena ini ada mitologinya gitu ya. Oke, devil gives into the ego, lusting for unnecessary or harmful things, unwilling to leave negative situation. Oke, jadi aku rasa ini berarti kayak seperti semacam kemenangan ya, kemenangan atas, jadi kamu akhirnya bisa membedakan antara cinta sejati, unconditional love, sama cinta yang bersyarat gitu ya. Aku rasa ini kayak seperti dengan the devil diikuti oleh ini Queen of Coins sama High Priestess. Ini sepertinya kalian nanti setelah berbagai pengalaman ini, kalian akan semakin cerdas dalam mengenali pola yang gak sehat, pola seperti the devil ini. Jadi devil ini kayak seperti lingkaran setan ya, lingkaran setan, dan kalian itu bisa sudah akan lebih, pada saat kalian semakin dekat ke jodoh kalian sudah bisa mengenali orang-orang tuh yang ternyata ular gitu ya, ular dalam arti sebenarnya gitu ya. Jadi kalian sudah bisa mengenali pola-pola negatif gitu, red flags gitu lah ya. Aku rasa begitu. Oke, seterusnya gimana? Mungkin 2 kartu lagi. Langsung dikasih 2. Oke. Ya, jadi kalian nanti akan menjadi orang yang lebih tegas, tahu mau kalian apa gitu ya, dan kalian itu nggak lagi suka drama gitu ya, nggak lagi mau drama gitu. Kalian akan beralih dari hubungan yang toksik, hubungan yang nggak sehat kayak gini ya. Kalian tuh tahu kapan saatnya satu hubungan tuh harus berakhir. Kalau kalian akan lebih bisa mengandalkan intuisi kalian. Kalau sebelumnya kalian mungkin ketergantungan, parno, sekarang kalian bisa membedakan siapa yang jujur, siapa yang enggak, dan kalian akan beralih ke
kehidupan yang lebih damai, lebih tenang, karena kalian sudah nggak takut lagi, kalian sudah melalui asam garam kehidupan gitu ya. Bukan berarti kalian nanti sudah tua ya, tapi maksudnya kalian tuh sudah belajar banyak sekali dari hidup. Nah, kalian dengan begitu bisa menjadi lebih bijaksana ya, dan lebih tahu maunya kalian apa gitu ya. Ya, ini sebenarnya di sini nggak disebut, aku sampai sekarang belum lihat kartu cinta ya. Ini mungkin karena perjalanan kalian untuk menemukan cinta sejati atau jodoh itu masih panjang. Oh, baru dibilang ini Knight of Cups datang. Oke, untunglah, kalau nggak kita bisa semalaman di sini. Jadi pada saat kalian mungkin meninggalkan lingkungan yang tidak sesuai buat kalian, lingkungan yang toksik, kalian akhirnya bisa berdikari, mandiri, kalian sudah bisa melihat red flags gitu ya dari orang-orang yang kelihatannya baik tapi rada mencurigakan gitu ya. Nah, di saat itulah kalian akan bertemu seseorang. Kemungkinan orang ini akan datang pas kalian kayak pindah ke tempat baru, entah tempat kerja atau tempat tinggal, dan yang jelas dia akan datang pas kalian itu kayak sudah mapan. Sudah mapan tuh bukan berarti kaya ya, karena di sini kan ada Page of Coins. Maksudnya kalian itu sudah punya simpenan sendiri gitu, tapi mungkin dengan Page of Coins ini kalian kayak mulai lagi baru di tempat lain gitu ya. Coba klarifikasi Page of Coins ini apa. Oke, The Hangman. Jadi dalam Page of Coins ini kalian kayak seperti memulai awal baru dengan perspektif yang baru ya. The Hangman itu melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda daripada saat kalian masih lebih polos, lebih muda gitu ya. Kalian mungkin akan tahu, oh selama ini tuh hubungan aku carut marut karena mungkin pengaruh trauma masa kecil kebawa-bawa ke sifat kalian pada saat dewasa, sehingga kalian terus-menerus menarik pasangan atau orang atau teman yang toksik gitu. Dan setelah kalian sadar, kalian meninggalkan semua itu, kalian bisa ngelihat dunia dari sisi yang berbeda, dan kalian siap memulai awal baru. Dan pada saat itulah ini orangnya akan datang ke dalam kehidupan kalian. Oke, kita tutup sekarang dengan Oracle deck, Oracle cards. Pesan Oracle buat PAL 3 mengenai pencarian cinta sejati. A new romantic cycle begin. Bagus itu. Oke, aku akan ambil ini. Ini sama kayak Justice ya. Sama kayak Justice. Ada timbangannya ya. Jadi orang yang akan menjadi cinta sejati kalian adalah orang yang dengannya kalian bisa membina hubungan yang seimbang, dimana kalian saling melengkapi, kalian tidak saling, gak ada yang dominan, gak ada yang lawannya dominan apa sih? Kalian gak ada yang dominan, gak ada yang submisif gitu ya, tapi kalian setara gitu ya. Tapi sebelum kalian menemukan orang ini, kalian harus bisa menemukan keseimbangan itu dalam diri kalian sendiri. Jadi kalian tidak terlalu bergantung sama orang, atau kalian tidak kayak memanipulasi orang, tapi kalian itu benar-benar seimbang dan utuh dalam diri kalian sendiri. Iya, jadi kalian harus kayak, oh ini meditate and contemplate. Jadi kalian kayak dari hubungan-hubungan selama ini ya, kalau yang kurang berakhir baik itu kalian benar-benar doakan, bawa ke Tuhan. Dan doakan tuh maksudnya bukan minta Tuhan saya mau dia kembali, bukan begitu ya. Tapi Tuhan, apa yang bisa saya pelajari dari hubungan ini, tolong beritahu saya gitu. Jadi setiap hari doakan dengan kusyuk gitu ya. Minta Tuhan kedamaian, ketenangan, dan kebijakan untuk mengetahui apa yang diajarkan hubungan-hubungan ini pada saya gitu. Apa hubungannya dengan menemukan cinta sejati gitu ya. Oke, one last one.
Ya, work through your fears. Jadi di sini mau dibilang kalau kamu itu harus membuang hal-hal negatif, ketakutan, ketergantungan, bahkan kecanduan sama cinta gitu ya. Bucin gitulah istilahnya. Jangan sampai bucin. Maksudnya oke lah, kita pakai bucin tuh kayak seperti untuk bergurau gitu ya. Tapi dalam hal mencari cinta sejati, jangan sampai 100% bucin ya. 50% untuk pasangan kamu, 50% untuk diri kamu sendiri ya. Jadi jangan takut kehilangan sampai-sampai kamu kayak tantrum, parno, atau malah kayak memohon-mohon supaya dia nggak pergi, atau curiga berlebihan gitu ya, kayak kalajengking gitu ya. Jadi itu yang harus kamu sembuhkan terlebih dahulu. Oke? Mungkin satu kartu lagi ya. Advice buat Aldi. Free. May your soul sing freely. Kamu akan menemukan cinta sejati kamu pada saat jiwa kamu sudah terbebas dari segala ketakutan, dari segala trauma, dari nggak perlu maksudnya bukan berarti kamu harus sempurna banget pas ketemu dia, tapi yang membuat kamu itu menjadi takut, ketergantungan, atau terlalu posesif dan sebagainya, itu kalian sudah sembuhkan, pulihkan, kalian bebas, kalian nggak takut sendirian ya, kalian merasa sendirian justru enak, bebas, kalian bisa melakukan, kalian tahu mau kemana gitu ya, kalian tuh seperti burung yang tahu mau kemana dan bebas mau kemana. Saat itulah kalian akan bertemu cinta sejati. Oke, kalau reading ini resonate, klik like, subscribe. Kalau nggak resonate, tinggalkan aja yang tidak. Dan kalau kalian mau book personal reading, detailku ada di description box. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pilih kartu berikutnya. Bye.